Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahr siyamin sya'airil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang telah diberikan kita pada hari ini, sehingga kita pada rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan senantiasa kita dapat memaksimalkan apa yang menjadikan kewajiban kita sebagai umat Islam, dan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam puasa ini kita adalah salah satu kewajiban ibadah utama yang ada di dalam agama Islam. Banyak fenomena, pertanyaan-pertanyaan terkait tentang bagaimana di antara salah satu pertanyaan yang sering muncul pada puasa kali ini, yaitu bagaimana hukumnya kita menyikat gigi atau berkumur-kumur atau kita bersiwak. Apakah tindakan ini dapat membatalkan puasa kita ataukah tidak? Nah, ini kita sama-sama nanti kita akan bahas, yang mana menurut pandangan ulama itu bagaimana. Baiklah pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan ulama tentang menyikat gigi di saat puasa ini, mayoritas ya ulama sepakat bahwa menyikat gigi ini di saat bulan Ramadan ini tidak membatalkan puasa, selama apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini dengan kehati-hatian. Mereka berpendapat bahwa sikat gigi ini termasuk adalah tindakan untuk menjaga kebersihan. Nah, ini pandangan dari segi beberapa ulama. Ya. Kalau kita lihat menyikat gigi ini apa dengan pasta? Apa bedanya kita mengemut permen? Ya, ini ada beberapa contoh ya. Bagaimana kita kalau mengemut atau memakan permen ya, dengan mengemut ini sama-sama ibaratnya mempunyai rasa ya. Pasta juga mempunyai rasa, apalagi permen mempunyai rasa. Nah, kalau kita lihat ya, mengemut permen dengan kita memakai pasta ini hampir sama ya. Kalau seandainya permen tersebut yang kita kemut tidak memasuki rongga paling dalam ya, itu tidak dapat membatalkan ya. Atau dalam faswah makhraj ini pada dikeluarnya di huruf H ya, H. Nah, kalau itu baru nyampe di luarnya saja, di luar mulut ya, di luar. Jadi kalau dalam anggota puasa ini, mulut ini termasuk di luar ya. Jadi kalau mulut ini, rongga mulut ini bagian dari luar. Bagian dalamnya mana? Bagian dalamnya ini setelah keluarnya rongga H, ada di dalam H misalnya, itu termasuk dalam. Pasoah H ini masuknya di rongga luar ya. Jadi kalau seandainya permen ataupun pasta gigi yang masuk ke dalam mulut bagian ya di luar, ini belum termasuk tidak membatalkan puasa seperti itu ya. Nah, kehati-hatian kita dalam menyikat gigi ini
perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, kalau seandainya ini kita diperlukan dengan pasta gigi atau odol, kita memastikan bahwa apa yang kita sikat, apa yang nanti akan kita kubur, kita pastikan itu odolnya atau pasta giginya itu sudah benar-benar hilang dari rasanya, terus dari bentuknya pasta gigi tersebut dan rasanya. Nah ini kalaupun emang kita harus menyikat gigi ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia memberikan salah satu kepada umatnya bagaimana keistimewaan bersiwak, yang mana pada penggunaan siwak ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bil wudu' inda kulli salat. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Jadi hukum bersiwak ini ketika kita di dalam bulan puasa ini adalah hal yang diperbolehkan kita menggunakan siwak dibanding kita menggunakan pasta gigi dengan menyikat gigi dengan pasta gigi atau dengan odol seperti itu. Karena kita lebih aman kita memakai siwak dibanding kita dengan memakai pasta gigi ya untuk menyikat gigi kita. Jadi lebih aman kita memakai siwak karena siwak ini tidak mempunyai rasa seperti itu. Nah, walaupun siwak ini tidak mempunyai rasa, tapi juga kita perlu perhatikan juga, harus ada kehati-hatian, khawatir dari kayu siwak tersebut bulu-bulunya ataupun kayu-kayunya tersebut itu akan tertelan oleh kita. Ini juga bisa membatalkan puasa kita. Nah, pemirsa Asidika TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pandangan ulama juga menyikat gigi ini dapat dikatakan makruh. Sebagian ulama dapat berpendapat bahwa menyikat gigi ini makruh pada setelah masuk ya, di atas masuk zuhur atau di atas jam 12 ke atas, karena bahwa jam-jam dari jam 12 ke atas siang itu adalah di mana saatnya tubuh kita itu merasakan bagaimana panasnya, bagaimana hausnya. Nah ini kalaupun kita bersikat gigi atau kumur-kumur, nah ini dikhawatirkan akan niatan kita ini akan menjadi makruh kalau kita untuk menghilangkan rasa panas, menghilangkan rasa haus yang ada di mulut kita, seperti itu. Di antara yang makruh itu jam-jam yang makruh menurut pandangan ulama itu dari jam 12 ke atas, jam 12, jam 1, jam 2 sampai jam 3 dan sampai jam 4 dan seterusnya. Ini adalah waktu-waktu yang dimakruhkan menurut beberapa pandangan ulama yang mengatakan bahwa menyikat gigi atau berkumur-kumur dengan sengaja untuk menghilangkan rasa panas pada mulut kita ini mengakibatkan timbulnya kemakruhan. Kalau untuk di sholat 5 waktu itu tidak jadi masalah, karena itu diperbolehkan kita untuk mengambil wudhu untuk menunaikan sholat fardu. Berkumur-kumur itu diperbolehkan, asal tidak berkumur-kumurnya ini terlalu ekstrim atau terlalu terlalu semangat sampai berkumur-kumurnya itu bukan hanya begini, dia minum, dia ambil air, dia hanya langsung dilepahin. Tapi kalau yang kumur-kumur ekstrim itu dia ambil begitu, itu
namanya kumur-kumur ekstrim namanya itu. Nah ini jangan seperti itu ya. Ini kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau akibatnya nantinya apa yang kita kumur-kumur terlalu ekstrim masuk ke dalam tenggorokan kita dan masuk ke dalam perut kita, dan ini dapat menyebabkan yaitu batalnya pahala puasa. Nah di sini pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips ya bagaimana kita menyikat gigi pada saat puasa. Yang pertama, pada waktu yang tepat ya. Jadi kita harus mempunyai waktu yang tepat ya. Disarankan kita dalam menyikat gigi ini ya harus kita melihat waktu ya, atau tepatnya waktu, yaitu sebelum waktu subuh ya. Sebelum waktu subuh ini atau setelah berbuka puasa, untuk menghindari risiko tertelannya pasta gigi atau air. Karena dalam menyikat gigi ini sebelum waktu subuh atau setelah berbuka ini kita harus bisa memberikan rasa yang nyaman kepada mulut kita, karena ini bagian dari kebersihan. Nah ini yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita harus bisa melihat waktu yang tepat. Nah bagaimana waktu yang tepat? Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa menyikat gigi itu sebelum waktu subuh atau sebelum imsak kita sudah bisa membersihkan atau kita bisa menggosok gigi ya, seperti itu. Terus yang kedua, pilih produk atau produk yang tepat. Misalnya begini, jika kita merasa perlu kita menyikat gigi di saat siang hari, kita bisa menghindari atau kita bisa menggunakan sedikit pasta gigi atau produk yang khusus yang tidak terlalu banyak berbusa ya. Ini bisa sebagai menghindari adanya rasa yang menempel, rasa yang akan tertelan pada mulut kita, sehingga ini juga bisa membatalkan puasa seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat produk atau barang ini, pasta gigi manisnya, berbusanya ya, ini harus kita bisa melihat ya. Ataupun tidak berbusa, ataupun tidak, cari pasta gigi yang tidak ada rasa, ataupun tidak usah pakai pasta gigi seperti itu misalnya. Nah yang terakhir, yang ketiga ini tips dari saya, yaitu bersiwak. Karena menggunakan siwak ini ada sebagian dari alternatif yang tepat, yang paling tepat, yang paling baik, karena lebih alami ya, lebih alami dan lebih sedikit mengandung resikonya tertelan. Nah menyikat gigi saat ini pada bulan puasa ini bisa tidak membatalkan pahala puasa selama kita tidak, apa yang kita lakukan ini harus dengan kehati-hatian seperti itu. Jadi walaupun kita dalam bulan puasa ya, walaupun kita tidak menyikat gigi ataupun tidak bersiwak, dan ini kata Allah Subhanahu wa taala ya, mulutnya orang yang berpuasa ini lebih wangi dari minyak misik. Ini Allah sudah memberikan firman-Nya kepada kita semuanya, bahwa dalam hadis qudsinya Allah mengatakan mulutnya orang yang berpuasa ini adalah wanginya melebihi wangi minyak misik. Masya Allah. Jadi untuk pemirsa yang sedang berpuasa ya, silakan Anda bisa melakukan dengan tepat cara kita, bagaimana kita membersihkan mulut kita, bagaimana kita caranya seandainya kita tidak melakukan sikat gigi ya, itu tidak jadi masalah. Mungkin lebih berhati-hati, lebih berkehati-hatian, lebih aman gitu. Nah ini mudah-mudahan dalam puasa kita ini, apapun yang kita lakukan ini, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang
di hal yang makruh, hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit dari saya tentang bagaimana hukumnya menyikat gigi, berkumur-kumur, dan juga bersiwak. Yang pastinya setiap apapun yang kita lakukan dengan kehati-hatian, insya Allah ini akan lebih membawa kita kepada hal-hal yang lebih sempurna lagi. Ya, setiap apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak dengan berkehati-hatian, maka dampaknya nanti akan bisa mengakibatkan puasa kita ini rusaknya pahala puasa, bahkan rusaknya puasa kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan juga kemudahan dalam kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatannya untuk kita semuanya. Dari kami mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.